Vaksin sifatnya melatih sistem kekebalan tubuh agar mampu memproduksi antibodi. Dan satu lagi, vaksin memiliki keunggulan yang tidak dimiliki upaya pencegahan yang lain, yakni vaksin memberikan perlindungan yang sifatnya spesifik, sehingga vaksin efektif sebagai alat mencegah penularan COVID-19. Selain tentunya terus disiplin menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Protokol kesehatan dan tanggung jawab diri yang tinggi tetap harus dilakukan untuk bisa keluar dari pandemi ini. Perbaharui ilmu dan informasi terus-menerus karena dinamikanya cepat, apalagi nanti saat vaksin ini telah tersalurkan. COVID-19 penyakit yang luar biasa. Selain penyakit ini memang baru dengan penularan yang cepat sekali, memburuknya kondisi pasien pada beberapa kasus kadang juga terjadi cepat sekali, sehingga COVID-19 ini tidak bisa diremehkan. Tetapi bukan berarti dengan adanya vaksin menggantungkan semuanya kepada vaksin. Tetap harus ada protokol kesehatan dan melindungi diri sendiri yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Vaksinasi COVID-19 saat ini menjadi salah satu hal yang paling ditunggu oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini, pihak Majelis Ulama Indonesia sebagai Shodikul Hukumah masih menunggu kejelasan dokumen pihak Sinovac untuk menjadi bahan pertimbangan penetapan fatwa kehalalan dari vaksin tersebut. Keberadaan vaksinasi COVID-19 saat ini masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Banyak yang setuju dengan keberadaan vaksin tersebut, tetapi tidak sedikit pula yang menolaknya. Salah satunya alasan masyarakat tak terlepas pada soal kehalalan vaksin yang masih diragukan. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, Kiai Haji Muhammad Shodikun, mengungkapkan, pihak MUI sampai saat ini masih melakukan berbagai kajian dan koordinasi untuk menentukan fatwa vaksin COVID-19 Sinovac. MUI pun masih menunggu dokumen dari pihak Sinovac untuk menjadi bahan pertimbangan penetapan fatwa terhadap vaksinasi tersebut. Karena MUI kan Shodikul Hukumah, selalu berkoordinasi, mereka berkoordinasi, sekarang masih dalam proses koordinasi, bahkan sudah pergi ke Cina ya untuk meneliti sejauh mana kehalalannya. Jadi jangan sampai nanti tidak halal, tidak aman. Jadi aman dan halal kita inginkan. Semakin orang mengkonsumsi vaksin ini aman ya, artinya tidak membahayakan. Tapi karena banyak Muslim, maka harus halal. Jadi pemerintah harus mendengarkan itu ya, nggak boleh asal-asal suntik saja, belum jelas kehalalannya. Ini masih menjadi kajian ya. Ini kan sudah datang itu, tinggal nanti Komisi Fatwa Majelis Ulama ini masih dalam penyusunan, belum selesai ya, karena insya Allah nanti pengukuhannya tanggal 24 ya Desember. Oke? Sosialisasi vaksin perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat. Kemampuan vaksin untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu seperti COVID-19 membuatnya menjadi alat yang paling efektif untuk mencegah penularan. Vaksinasi COVID-19 diprioritaskan untuk kelompok usia 18 hingga 59 tahun, karena kelompok ini adalah mereka yang aktif bekerja dan sebagainya. 78% beresiko sakit dan beresiko menularkan, sehingga vaksinasi untuk kelompok tersebut mencapai jumlah 75% atau lebih. Sisanya akan terlindungi dan itu disebut herd immunity. Sementara bagi kelompok di luar rentang umur tersebut tidak divaksin. Masyarakat perlu mengetahui pemberian vaksin tidak serta-merta menghasilkan kekebalan tubuh, sehingga perlu waktu agar tubuh mengenali vaksin tersebut. Beredarnya promo di media sosial mengenai pre-order vaksin corona untuk vaksinasi COVID-19 jalur mandiri alias berbayar yang muncul dari beberapa fasilitas kesehatan membuat pihak rumah sakit angkat bicara. Masalah pre-order vaksin sudah jelas, pihak pemerintah pusat sendiri yang nantinya melakukan dropping ke tempat rumah sakit atau fasilitas kesehatan dan tidak ada yang mengajukan permintaan untuk pre-order vaksin tersebut. Karena sejatinya vaksin ini akan digratiskan untuk masyarakat Indonesia. Vaksin yang tiba di Indonesia ini memang membawa euforia positif di masyarakat. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang kontra terkait keberadaan vaksin tersebut dengan alasan karena masyarakat belum mengetahui secara jelas hasil uji vaksinnya serta jaminan kehalalannya. Sementara itu hingga saat ini pihak rumah sakit masih menunggu bagaimana sistem dropping untuk mendapatkan vaksin tersebut. Mengingat proses yang harus dilalui vaksin sampai menuju tahap dropping pun masih cukup panjang. Itu
sifatnya nanti dropping dari pemerintah pusat. Ya, jadi artinya kita tidak mengajukan permintaan. Biasanya karena pendataan kan sudah selesai sebenarnya, berapa jumlah tenaga kesehatan di RSMH, dokternya berapa, perawatnya berapa, tenaga kesehatan yang berapa, itu sudah kita serahkan datanya. Nah, tinggal nanti bagaimana droppingnya itu yang kita tunggu saja. Karena sampai sekarang kan masih belum clear juga. Karena vaksin yang sudah diberi itu juga masih membutuhkan prosedur lagi dari Balai POM maupun dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi artinya kita tidak dalam posisi mengajukan permohonan berapa jumlah vaksin kita butuhkan. Ya itu juga masih belum clear kan. Memang yang datang hanya sekitar 1,5 juta vaksin. Nanti akhir bulan Desember katanya ada 1,5 juta lagi. Ya itu hanya cukup untuk tenaga kesehatan saja. Paling-paling juga ditambah guru atau TNI dan Polri. Nah, untuk masyarakat umum masih belum juga clear apakah mereka beli sendiri vaksin mandiri atau nanti menunggu dropping juga untuk 250 juta rakyat Indonesia. Nanti yang masih ada prosedur-prosedur laginya. Menindaklanjuti instruksi dari Presiden Jokowi yang memberikan vaksin COVID-19 secara gratis ke warga negara Indonesia, membuat Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya akan melaksanakan instruksi dari Jokowi tersebut dengan memberikan vaksin COVID-19 ke warga Prabu Muli secara gratis. Karena ini kan sudah pengesahan anggaran 2021. Seandainya saya menginginkan bahwa warga Prabu Muli itu gratis semua, tapi kan ini beli. Nah, kalau diizinkan Dewan DPRD Kota Prabu Muli dan perusahaan penyuplai boleh ngutang, saya ngutang dulu, nanti Dewan mohon dapat menyetujui, kita bayar di ADT. Jadi saya inginkan warga Prabu Muli itu gratis vaksinnya, itu harapan saya, proses masalah apa. Meski masih menunggu kepastian vaksin Sinovac ini tiba di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Kesehatan saat ini masih menunggu kepastian kapan dan berapa banyak vaksin Sinovac ini didistribusikan ke Palembang. Wali Kota Palembang, Harno Joyo, mengatakan tidak ada masalah jika dirinya menjadi orang pertama yang akan divaksin. Bahkan Wali Kota berharap masyarakat Kota Palembang tidak ragu datang ke puskesmas untuk divaksin, karena vaksin ini akan melalui uji klinis dan kajian. Namanya vaksinasi kalau itu memang sudah siap. Jadi kita juga siap ya? Oh siap. Vaksin kan bagus itu kan untuk namanya kekebalan. Tapi ada warga yang masih dulu, ada yang mau Kan tidak serta-merta mau vaksin itu diberikan, kan pasti melalui kajian dan kondisi kesehatan. Jadi kalau memang ada vaksin jangan ragu-ragu. Vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia beberapa waktu lalu saat ini memang masih dilakukan uji klinis. Hasil uji klinis ini diperkirakan baru akan dapat dilaporkan pada akhir Januari mendatang. Total ada 1.600 relawan yang menjalani uji vaksinasi. Dari total tersebut, 540 orang relawan baru dapat dievaluasi hasilnya pada akhir Januari mendatang. Sementara sisanya pada bulan Mei 2021 mendatang.